Selama ini kamu bertanya-tanya, mengapa mereka pergi tanpa penjelasan? Kenapa kamu yang harus menanggung semua luka sendirian? Sekarang semesta berbicara. Kartu-kartu ini mengungkap bahwa kebenaran yang selama ini disembunyikan akan segera muncul ke permukaan. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema kebenaran akan terungkap. Mereka akan meminta maaf secara langsung padamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Seven of Pentacles. Kartu ini adalah simbol dari hasil dari sebuah usaha jangka panjang. Selama ini kamu mungkin merasa usahamu sia-sia. Kamu telah memberi segalanya, waktu, perhatian, kepercayaan, bahkan mungkin cintamu. Tapi pada akhirnya kamu justru ditinggalkan begitu saja. Seolah-olah apa yang kamu tanam tidak pernah tumbuh. Tapi semesta bilang sebaliknya. Usahamu tidak sia-sia. Hanya saja, buah dari pengorbananmu belum muncul hingga saat ini. Sekarang, benih itu mulai tumbuh. Orang yang dulu menjauh kini sedang merasakan beban batin yang berat. Mereka melihat ke belakang dan menyadari bahwa kepergian mereka meninggalkan kehampaan. Mereka sadar bahwa hubungan yang mereka abaikan ternyata memiliki makna lebih besar dari yang mereka pikirkan. Dan semua ini karena energi dari penantianmu yang tulus. Kamu tidak memaksakan apapun, tapi semesta mencatat semuanya. Three of Swords, ada luka lama yang masih membekas. Mungkin kamu sudah mencoba menyembuhkannya, mungkin kamu berkata pada dirimu sendiri bahwa kamu sudah move on. Tapi pada kenyataannya, setiap kali teringat kejadian itu, pengkhianatan, kepergian tanpa penjelasan, atau kata-kata yang menusuk, kamu masih bisa merasakan perihnya. Kartu ini menunjukkan bahwa luka itu belum benar-benar sembuh. Tapi bukan karena kamu lemah, melainkan karena luka itu berasal dari tempat yang sangat dalam. Dari orang yang sangat kamu percaya. Mereka tahu apa yang mereka lakukan dulu salah. Mungkin dulu mereka membenarkan tindakannya, menyalahkan keadaan, atau bahkan menyalahkanmu. Tapi sekarang, semua itu mulai runtuh. Mereka mulai melihat bahwa kamu bukan penyebabnya. Kamu adalah korban dari ketidaksiapan mereka, dari ketidakmampuan mereka untuk menghadapi kenyataan dan perasaan mereka sendiri. Eight of Wands. Kartu ini menunjukkan bahwa pergerakan besar sedang terjadi. Segala hal yang dulu terasa diam, stagnan, atau buntu, sekarang mulai bergerak cepat. Kamu mungkin tidak menyangka, tapi dalam waktu dekat, bisa dalam hitungan hari atau minggu, akan ada komunikasi yang datang. Bisa berupa pesan teks, telepon, atau bahkan mereka muncul di hadapanmu secara langsung. Kamu akan terkejut dengan kecepatan dan keberanian mereka. Mereka yang dulu memilih diam dan pergi, kini justru yang paling ingin bicara. Bukan sekadar basa-basi atau nostalgia. Mereka akan datang dengan maksud yang jelas. Mereka ingin menyampaikan sesuatu yang selama ini mereka pendam. Dan satu hal yang pasti, mereka membawa permintaan maaf. Permintaan maaf yang mungkin kamu tunggu-tunggu, tapi juga membuatmu bertanya-tanya. Apakah aku masih sanggup mendengarnya? Ten of Wands, reversed. Selama ini kamu menanggung beban emosional sendirian. Mungkin tidak banyak yang tahu betapa beratnya rasanya. Kamu berpura-pura kuat karena tidak ada pilihan lain. Tapi di dalam kamu lelah. Kamu merasa semua tanggung jawab ada di pundakmu. Menjaga komunikasi, menjaga hubungan, menjaga agar semuanya tetap utuh. Meskipun kamu tahu kamu tidak bisa melakukannya sendiri. Kini beban itu mulai terangkat. Saat mereka datang dengan permintaan maaf, kamu akan merasakan sesuatu yang berubah di dalam dirimu. Bukan karena kata-kata mereka menyembuhkan segalanya, tapi karena kamu akhirnya bisa berhenti bertanya. Kamu akhirnya bisa merasa bahwa kamu tidak gila, tidak lebay, dan tidak terlalu sensitif seperti yang mungkin dulu mereka tuduhkan. Kamu hanya manusia, dan sekarang mereka tahu itu. Permintaan maaf mereka akan menjadi pengakuan bahwa kamu tidak sepenuhnya salah. Kamu tidak sendirian dalam rasa sakit itu. Dan itu akan membuatmu merasa lebih ringan, walau hanya sedikit.
The Moon kartu ini adalah inti dari segalanya. The Moon menunjukkan adanya kebingungan, kebohongan, ilusi, atau sesuatu yang tidak diungkapkan. Kamu pernah berada di dalam situasi yang penuh tanda tanya. Kenapa mereka berubah? Kenapa mereka tiba-tiba menjauh? Apa yang sebenarnya terjadi? Kini kamu akan mendapatkan jawabannya. Mungkin kamu akan mendengar cerita yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Tentang ketakutan mereka, tentang tekanan dari lingkungan, tentang alasan sebenarnya di balik kepergian mereka. Apapun itu, kamu akan melihat wajah sebenarnya dari masa lalu itu. Dan meskipun kebenaran itu mungkin tidak semuanya menyenangkan, kamu akan merasa lebih tenang karena akhirnya tahu, tidak ada yang lebih menyiksa daripada ketidakpastian. Dan kartu ini memastikan bahwa misteri yang selama ini menyelimuti hatimu akan terbuka. Ini adalah hasil akhirnya. Setelah semua luka, semua keheningan, semua pertanyaan, kamu akan sampai pada fase di mana kamu merasa lebih stabil. Orang yang dulu menyakitimu kini datang dengan energi yang berbeda. Lebih dewasa, lebih sadar, dan lebih bertanggung jawab. Mungkin mereka tidak datang dengan janji untuk memperbaiki semuanya secara instan, tapi mereka datang dengan niat yang lebih tulus dari sebelumnya. Dan jika bukan mereka yang membawa energi King of Pentacles ini, maka itu adalah dirimu sendiri. Kamu akan menjadi pribadi yang lebih matang, lebih bijak, dan lebih kuat. Kamu akan bisa melihat hubungan masa lalu itu tanpa kemarahan, tapi juga tanpa rasa ingin kembali yang membutakan. Kamu akan berada di tempat di mana kamu bisa memilih. Apakah kamu ingin membuka pintu itu kembali atau menutupnya dengan damai? Apapun pilihanmu, kamu akan melangkah dari tempat ini dengan lebih teguh. Tidak semua permintaan maaf datang di waktu yang kita inginkan. Tapi semesta tahu kapan kamu benar-benar siap mendengarnya. Dan dari apa yang tampak di kartu-kartu ini, waktunya sudah dekat. Akan ada kejujuran, akan ada pengakuan, dan akan ada seseorang yang akhirnya datang untuk mengatakan apa yang dulu terlalu sulit mereka ucapkan. Maaf. Mungkin kamu pernah bertanya dalam hati, siapa sebenarnya orang yang menyakitiku diam-diam? Kenapa luka yang kuterima begitu dalam, padahal semuanya terlihat baik-baik saja di permukaan? Kenapa mereka memilih pergi, atau berpaling, atau menjauh, tanpa pernah memberiku kesempatan untuk benar-benar tahu alasan mereka? Kini, saat energi semesta mulai bergerak, dan kebenaran pelan-pelan mencari jalannya untuk muncul ke permukaan, kamu akan mulai melihat tanda-tandanya. Dan dari semua getaran yang tertangkap dalam pembacaan ini, ada sosok tertentu yang muncul dengan kuat. Sosok yang pernah dekat denganmu, entah secara emosional, spiritual, atau bahkan romantis. Orang ini tidak selalu terang-terangan menyakitimu. Justru cara mereka menyakitimu adalah lewat ketidakhadiran, lewat kebisuan, lewat jarak yang tiba-tiba tercipta tanpa penjelasan. Mereka membuatmu mempertanyakan nilai dirimu sendiri, seolah-olah kamulah masalahnya. Padahal bukan. Orang ini bukan orang asing. Mereka adalah seseorang yang dulu sering memperhatikanmu diam-diam, atau seseorang yang kehadirannya begitu hangat, tapi kemudian dingin begitu saja. Bisa jadi seseorang dari masa lalu yang tidak selesai, atau seseorang yang sempat menjanjikan harapan tapi tidak pernah menepatinya. Yang paling terasa adalah mereka tahu betul bagaimana caranya menyentuh sisi paling rentan dari dirimu. Dan ketika mereka pergi atau menjauh, bekasnya tidak mudah dihapus. Kini, mereka sedang menatap ke belakang. Mereka melihat apa yang mereka tinggalkan, dan mereka tidak tenang. Ada penyesalan yang besar dalam hati mereka, dan dorongan yang kuat untuk memperbaiki semuanya. Mereka tahu bahwa selama ini mereka menyembunyikan sesuatu, dan rahasia itu kini menjadi beban yang tak tertahankan. Apa rahasia yang mereka sembunyikan selama ini? Rahasia itu bukan hanya soal perasaan, tapi juga soal ketakutan. Mereka mungkin mencintaimu, tapi takut tidak bisa memenuhi ekspektasimu. Mereka mungkin ingin dekat, tapi merasa tidak cukup baik. Mereka mungkin punya masalah pribadi yang tidak pernah mereka ceritakan. Bisa soal keluarga, masa lalu, trauma, atau bahkan masalah identitas diri. Beberapa dari mereka menyembunyikan bahwa mereka sedang berada di persimpangan hidup, tidak tahu harus memilih apa, dan alih-alih jujur padamu, mereka memilih menghilang.
Ada juga yang masih terikat pada luka lama yang belum selesai. Dan tanpa sadar, mereka memindahkan luka itu ke dalam hubungan kalian. Alih-alih berbicara, mereka memilih diam. Mereka pikir, dengan menjauh, mereka bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Tapi nyatanya tidak. Dan kini, semua yang mereka sembunyikan itu mulai mencuat. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi dari perasaan mereka sendiri. Mereka tidak bisa pura-pura, tidak merindukanmu, tidak bisa lagi menyangkal bahwa mereka menyakiti seseorang yang hanya ingin mencintai mereka dengan tulus. Dari pembacaan energi ini, tampak jelas bahwa sosok yang dimaksud memiliki aura yang khas dan dalam. Energinya memancarkan ketenangan di permukaan, namun menyimpan kegelisahan di balik wajah yang tampak stabil. Mereka adalah tipe yang terlihat pendiam dan tidak banyak bicara, tetapi di dalam dirinya berkecamuk banyak hal yang tak terucap. Saat bersamamu dulu, mungkin mereka tampak tenang dan tidak mudah marah. Namun ketika muncul masalah, mereka cenderung menarik diri secara tiba-tiba dan menutup diri sepenuhnya, meninggalkanmu dalam kebingungan dan rasa ketidakpastian. Orang ini memiliki kecenderungan perfeksionis, seringkali terlalu keras pada diri sendiri. Mereka sulit memaafkan kesalahan yang mereka buat, dan justru karena itu, perasaan tidak layak sering menghantui. Jarak yang mereka ciptakan bukan karena kamu berbuat salah, tetapi karena mereka merasa tidak cukup baik untukmu. Dalam-dalam, ada pertempuran batin yang membuat mereka menjauh, bukan untuk melukai, melainkan untuk menyembunyikan luka mereka sendiri. Secara fisik, mereka memiliki tatapan mata yang dalam dan penuh rahasia, seolah menyimpan banyak cerita yang belum pernah benar-benar mereka ungkapkan. Mungkin kamu pernah merasa bahwa ada sesuatu yang tak mereka katakan, dan kini kamu menyadari bahwa intuisi itu tidak salah. Di sisi lain, mereka menyukai hal-hal yang logis, terstruktur, dan penuh rutinitas. Tapi di balik semua keteraturan itu, ada sisi emosional yang rapuh dan rentan. Hal ini menciptakan dinamika tarik ulur, antara keinginan untuk dekat dan kebutuhan untuk menjaga jarak demi merasa aman. Energi mereka juga menunjukkan hubungan yang tidak sederhana dengan keluarga atau masa lalu. Mungkin ada trauma lama, ekspektasi yang membebani, atau rasa bersalah yang belum selesai mereka hadapi. Semuanya membentuk cara mereka mencintai dan menjalin hubungan. Namun yang pasti, mereka bukan orang jahat. Mereka hanya belum cukup dewasa saat itu untuk menghadapi semua yang dirasakan. Sekarang mereka sedang berada di titik balik dalam hidupnya. Proses perubahan besar yang membuat mereka mulai menyadari banyak hal, termasuk tentang dirimu. Dalam proses kesadaran baru ini, kamu adalah bagian penting yang tak bisa mereka abaikan begitu saja. Energi yang kuat dan kompleks ini sangat mungkin beresonansi dengan 5 zodiak berikut, yang bisa tercermin dalam zodiak matahari, bulan, maupun ascendant mereka. Masing-masing membawa ciri khas emosional yang dalam, proses batin yang tak sederhana, dan perjalanan yang tidak selalu mudah untuk dimengerti. Pertama, Virgo yang dikenal dengan ketenangannya dan sikapnya yang terorganisir. Namun di balik keteraturan itu, sering tersembunyi rasa bersalah dan ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Virgo cenderung memendam luka dan kesalahan, bahkan ketika hati mereka penuh penyesalan. Sulit bagi mereka untuk mengungkapkan permintaan maaf, bukan karena tak peduli, tetapi karena mereka merasa tak layak dicintai. Inilah yang membuat mereka menjaga jarak, bahkan dari orang yang paling peduli sekalipun. Lalu ada Capricorn, sosok yang kerap tertutup dalam hal perasaan. Mereka merasa perlu mencapai kestabilan atau kesuksesan terlebih dahulu sebelum bisa memberikan cinta yang layak. Namun ketika Capricorn benar-benar mencintai, mereka mencintai dengan kesungguhan yang tak main-main. Bila mereka kembali setelah pergi, kepulangan mereka biasanya terencana, penuh tanggung jawab, dan menunjukkan bahwa mereka benar-benar siap untuk membangun sesuatu yang lebih dewasa. Sementara itu, Scorpio dikenal sebagai pribadi yang penuh misteri dan emosi yang intens. Mereka cenderung menyimpan perasaan, baik itu rasa sakit maupun rasa cinta. Ketika Scorpio tiba-tiba menghilang, seringkali itu karena mereka takut tenggelam terlalu dalam hubungan.
Kini energi mereka menunjukkan bahwa mereka tengah berproses, mencoba menata ulang emosi dan membuka diri terhadap apa yang dulu mereka hindari. Kemudian ada Pisces, zodiak yang lembut, sensitif, dan sangat intuitif. Namun di balik kelembutan itu, Pisces seringkali dihantui oleh ketakutan dan keraguan yang membuat mereka memilih menjauh. Kepergian mereka bukan karena tidak peduli, tetapi karena mereka merasa tidak mampu menghadapi kenyataan. Tapi sekarang energi mereka mulai berubah. Mereka mulai sadar bahwa yang mereka tinggalkan bukan hanya rasa takut, tapi seseorang yang sungguh-sungguh mencintai mereka dengan tulus. Terakhir Taurus, sosok yang stabil, setia, namun juga keras kepala. Jika mereka memilih pergi di masa lalu, besar kemungkinan mereka sedang berjuang antara bertahan di zona nyaman atau mengambil langkah berani menuju masa depan. Taurus bukan tipe yang kembali dengan mudah, tapi ketika mereka melakukannya, itu karena mereka telah yakin sepenuhnya. Kepulangan mereka biasanya menandakan bahwa mereka tahu persis apa yang mereka inginkan dan siapa yang mereka inginkan. Jadi, siapa sebenarnya orang yang diam-diam pernah menyakitimu dan kini ingin memperbaiki semuanya? Mereka adalah seseorang yang dulu tidak cukup kuat untuk menghadapi apa yang kalian miliki bersama. Seseorang yang lebih memilih diam dan menjauh daripada menghadapi luka dan kerentanan bersama. Tapi kini mereka berubah. Mereka mulai menyadari bahwa apa yang mereka tinggalkan bukan hanya hubungan, tapi kesempatan untuk tumbuh bersama seseorang yang benar-benar peduli. Dan semua rahasia yang mereka simpan, tentang ketakutan, masa lalu, dan perasaan mereka padamu, sedang mencari jalan untuk sampai kepadamu. Tidak semua orang cukup berani untuk membuka semuanya. Tapi kartu-kartu ini menunjukkan bahwa waktunya sudah dekat. Kebenaran akan muncul, dan kamu akhirnya akan tahu bahwa yang selama ini kamu rasakan bukan hanya perasaan sepihak. Kamu hanya lebih dulu jujur, dan mereka kini sedang belajar untuk menyusul keberanianmu. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu. Langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.